لها سامعين وترفرف لها الأغصان للنرجس مع الياسمين وتسافر لها ركبا طاوين المراكب طاي شوية 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 غني لي غني وحود عيني شوية شوية غني لي وحود عيني غني لي شوية شوية غني لي وحود عيني لا غني وقول انطر من بدر صباح الخير لا أغني وأقول يطير من بدر صباح الخير القمر مع الخضير وإياي يرد علي شوية 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 غني لي غني وخد عيني شوية شوية غني لي وخد عيني غني لي شوية شوية غني لي وخد عيني أحلف لك برب البيت يا مصدق برب البيت أحلف لك برب البيت يا مصدق برب البيت لأسحركم إذا غني يسحركم إذا غني وأرقص بنات الحي شوية 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 غني لي غني وحود عيني شوية شوية غني لي وحود عيني غني لي شوية شوية غني لي وحود عيني
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa azwajihi wa radhihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Lahumul Fatihah. Wa ila hadrati abina sayyidina Adam wa minna sayyidatina Hawa sa'il anbiya umsalin syahada salihin wal ulama ila amilin wa riyal arifin wal malaikatul muqarrabin wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan walidaina wa muallimina wa radallahu lahumul Fatihah. Khususan ila hadrati Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Ad-Dusi radhiyallahu an. Al-Fatihah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para santri, wali santri dan pemirsa, seperti yang sudah kita sampaikan, kita bahas dalam pertemuan kemarin, Al-Ghazali mengingatkan kepada kita tentang penyakit hati yang dikatakan oleh beliau penyakit hati itu demikian banyaknya, tapi diantara yang banyak itu 3 yang sungguh-sungguh harus kita perhatikan. Ketika kita berhasil menyembuhkan 3 penyakit itu, penyakit-penyakit yang lain akan mudah kita sembuhkan. Tapi kalau 3 penyakit itu tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita obati, maka kita akan sangat kesulitan untuk mengobati dan menyembuhkan penyakit-penyakit hati yang lain. 3 penyakit hati itu adalah yang pertama hasud, yang kedua riya, yang ketiga adalah ujub. Hasud dan riya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pada hari ini kita akan membahas satu penyakit lagi, yaitu ujub atau juga takabur. Ujub ini adalah melihat diri, melihat diri sendiri lebih baik, lebih mulia, dan melihat orang lain dengan pandangan lebih hina, lebih jelek, lebih buruk. Buah dari cara pandang ini akan muncul di dalam lisan kita. Kalimat aku, selalu aku. Seakan-akan dirinya menggenggam kemuliaan, seakan dirinya menjadi penentu keberhasilan dari sebuah usaha atau mampu menyelesaikan dari semua persoalan. Bahasa itu yang diungkapkan oleh iblis yang menyebabkan makhluk satu ini yang dulunya adalah seorang abid, orang yang ahli ibadah, alim, orang yang berilmu, kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat itulah yang diungkapkan iblis. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kalimat ini dicatat oleh Al-Qur'an untuk mengingatkan kepada kita jangan sampai di dalam hati kita terkena penyakit sebagaimana penyakit itu menghancurkan iblis. Kata iblis, aku lebih bagus dari dia, manusia, dari Adam,
karena aku tercipta dari api dan Adam manusia dicipta dari tanah. Para santri, wali santri dan pemirsa, orang yang kena penyakit ujub ini biasanya sangat mengagungkan pendapatnya. Pendapatnya harus dihargai, tidak ingin dibantah. Dia harus dianggap sebagai sumber utama dalam berbagai majelis. Itu adalah ciri-ciri yang sering muncul pada orang-orang yang memiliki karakter ujub ini. Bagaimana seharusnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali memberikan satu cara, yaitu melihat orang lain selalu dari sisi kelebihannya dibanding kita. Kalau ketika kita melihat anak kecil itu lebih baik daripada kita, karena ketika dia belum mendapatkan sesuatu atau dia melakukan sesuatu yang buruk, ini karena dia belum mendapatkan pelajaran. Sebaliknya, kalau aku melakukan maksiat, aku sudah dewasa, sudah sudah punya kesempatan banyak untuk belajar. Kalau melihat orang yang tua, dia lebih bagus daripada aku. Dia lebih lama mengabdi dan berbakti kepada Allah, sedangkan aku baru mulai mencoba untuk berbakti dan mengabdi kepada Allah. Kalau melihat orang alim, kita harus berkata, orang itu lebih baik ketimbang aku karena dia mendapatkan sesuatu kemuliaan, mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemuliaan, ilmu, keberkahan itu belum diberikan kepadaku. Kalau melihat orang yang bodoh, kita juga akan berkata, dia itu lebih baik daripada aku karena dia melakukan maksiat, durhaka karena kebodohannya, sedangkan aku melakukan maksiat dan keburukan karena aku sudah tahu. Nah, inilah sikap-sikap yang harus ada pada diri kita agar kita selamat dari penyakit ini. Karena para santri, wali santri dan pemirsa, kita sungguh tidak pernah tahu bagaimana ujung dari hidup kita. Ada orang yang beramal bagus sehingga antara dirinya dan ujungnya hanyalah kebaikan, tapi karena dia melakukan yang buruk maka ujungnya adalah keburukan. Sebaliknya ada orang yang melakukan banyak amal keburukan tapi kemudian bisa dipungkasi dengan kebaikan dan akhirnya husnul khotimah. Kita tidak pernah tahu
bagaimana ujung dari kehidupan kita, maka jangan pernah sekalipun kita menganggap selalu lebih baik dan di akhirat kita akan mendapatkan kedudukan yang baik karena amal kita. Kalau kita melihat orang yang kafir sekalipun, kita tidak pernah tahu bagaimana dia, bisa jadi dia nanti akan diselamatkan dan ditutup kehidupannya bi khairil amal, dengan amal yang bagus, dan diselamatkan dari dosa-dosanya sebagaimana Allah menyelamatkan itu digambarkan seperti mencabut rambut dari tepung. Dan sedangkan kita bisa jadi Allah melempar kita dalam menyesatkan kita, kemudian kita menjadi kufur, kemudian ditutup kehidupan kita bisyaril amal, dengan amal yang buruk, kemudian kita menjadi orang yang mu'adzabin. Orang kafir itu bisa menjadi orang muqarrabin, bisa juga kita menjadi orang yang mu'adzabin. Oleh karena itu sekali lagi kita harus hati-hati, jangan sampai keluar dari hati kita penyakit sombong, penyakit ujub yang menganggap diri kita selalu lebih baik ketimbang orang lain. Para santri, wali santri dan pemirsa, sesungguhnya Allah adalah zat yang membolak-balikkan hati kita, memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Dan kita harus senantiasa berharap kalau sekarang kita menjadi orang yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari, kita hiasi dengan perbuatan baik, dengan amal baik, dengan kalimat yang baik dan pemikiran yang baik. Kita harus senantiasa bermohon kepada Allah, semoga hidayah yang hari ini kita nikmati senantiasa Allah limpahkan kepada kita sampai akhir hayat kita diambil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita juga berharap agar orang-orang yang buruk kita pandang ba'ain rahmah, dengan pandangan penuh harapan, pandangan optimis. Moga-moga orang yang buruk itu Allah berikan hidayah sehingga merubah keburukannya dengan kebaikannya, dan Allah memanggilnya di hadiratnya dengan panggilan husnul khotimah. Para santri, wali santri dan pemirsa, banyak hadis yang menunjukkan tentang bahaya daripada takabur, riya dan ujub. Tapi Al-Ghazali mengutip satu hadis yang dianggap cukup mewakili betapa bahayanya penyakit hasud, takabur dan riya itu. Insya Allah dalam pertemuan besok hadis itu akan kita sampaikan, dan hari ini pertemuan cukup, moga-moga bermanfaat. Dan saya ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita hari ini menjadi puasa terindah, terbaik. Seluruh amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap tegukan minuman, setiap makanan yang masuk di dalam perut kita menjadi minuman dan makanan yang penuh keberkahan, membuat kita semakin mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kesempatan untuk puasa esok dengan lebih baik. Akhiran wallahu wafiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.